Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Sangai Putri Ardashid Pitaloka dengan 3 NIM akhir 085. Kali ini saya akan menjawab soal UTS perancangan irigasi dan bangunan air. Untuk soal pertama, itu diketahui penampang sungai mendekati persegi panjang dengan lebar sungai yaitu 47,9 meter, koefisien C atau C sama dengan 41,5 dan kemiringan energi atau I sama dengan 0,0004. Untuk soal A, jelaskan tujuan analisis tinggi air maksimum atau D3 dalam perencanaan bendung. Analisis tinggi air maksimum atau D3 itu bertujuan untuk mengetahui tinggi muka air maksimum di sungai akibat debit rencana, dengan tujuan utama adalah yang pertama untuk menentukan tinggi mercu bendung, yang kedua menentukan elevasi muka air hulu, yang ketiga menjamin kebutuhan air irigasi terpenuhi, yang keempat menghindari limpasan air di atas bendung, yang kelima menjamin keamanan bendung terhadap banjir, dan yang keenam itu menjadi dasar analisis hidrolika bendung. Di mana semakin tepat nilai D3, maka desain bendungnya akan semakin aman dan ekonomis. Untuk soal B yaitu dengan metode trial dan error seperti tabel, jelaskan bagaimana menentukan D3. Untuk 1B, dengan diketahui lebar sungai atau B sama dengan 47,9 meter, koefisien C atau C sebesar 41,5 dan kemiringan energi atau I sama dengan 0,004, dan yang terakhir debit rencana atau Q sebesar 112 meter kubik per second. Dengan rumus yang digunakan itu adalah luas penampang yaitu A sama dengan B kali D, di mana A itu adalah luas penampang, B adalah lebar sungai, dan D adalah kedalaman air dengan satuan M. Yang kedua itu ada keliling basah, di mana rumusnya adalah P sama dengan B ditambah 2D. Yang ketiga ada jari-jari hidrolis dengan rumus R sama dengan A per P. Yang terakhir ada rumus GC, yaitu Q sama dengan A dikali C dikali akar R dikali I, di mana Q itu adalah aliran debit aliran atau meter kubik per second, C adalah koefisien GC, dan R adalah jari-jari hidrolis. Yang terakhir I adalah kemiringan energi. Untuk percobaan pertama, diasumsikan D sama dengan 2 meter, sehingga didapat dari rumus di atas, nilai A itu sama dengan 47,9 dikali 2 sama dengan 95,8 meter persegi. Yang kedua itu P sama dengan 47,9 ditambah 2 dikali 2,0 dengan hasil 51,9 meter. Yang ketiga R sama dengan 95,8 dibagi 51,9 dengan 846 meter. Dan yang terakhir Q sama dengan 95,8 dikali 41,5 dikali akar dari 1,846 dikali 0,004 sama dengan 108,1 meter kubik per second, di mana hasil dari 108,1 meter kubik per second ini masih kecil daripada 112 meter kubik per second. Maka D diperbesar sehingga dilakukan percobaan kedua dengan D sama dengan 2,1 meter. Dengan rumus yang sama diperoleh nilai A sama dengan 100,59 meter persegi, P sama dengan 52,1 meter, R sama dengan 1,931 meter, dan Q sama dengan 115,6 meter kubik per second, di mana hasil dari Q ini sebesar 115,6 meter kubik per second itu masih lebih besar daripada 112 meter kubik per second. Sehingga nilai D harus diambil di tengah-tengahnya, yaitu sebesar D sama dengan 2,053. Dengan rumus yang sama diperoleh nilai A sama dengan 98,34 meter persegi, nilai P sama dengan 52,01 meter, nilai R sama dengan 1,89 meter, dan Q sama dengan 112 meter kubik per second. Sehingga diperoleh nilai D atau nilai tinggi air maksimum sama dengan 2,053 meter.
Selanjutnya untuk soal C, yaitu jika debit rencana atau Q sama dengan 112 meter kubik per second, jelaskan kriteria bahwa hasil perhitungan sudah konvergen. Untuk 1C itu jawabannya adalah perhitungan dikatakan konvergen apabila Q hitung itu mendekati Q rencana, di mana selisih errornya sangat kecil dan perubahan hasil antara iterasi sudah sangat kecil juga. Dengan rumus error, yaitu Ki hitung dikurang Ki rencana dibagi Ki rencana dikali 100%. Sebagai contoh yaitu dengan, Ki rencana sebesar 112 meter kubik per second, maka error sama dengan, 112 dikurang 112 dibagi 112 dikali 100% sama dengan 0. Nah, karena hasilnya sudah kurang dari 1%, maka hasilnya sudah konvergen. Kemudian untuk, soal 1D, jelaskan dampak kesalahan menentukan D3 terhadap desain bendung. Jadi jika D3 terlalu kecil atau ada kesalahan dalam menentukan D3, yaitu yang pertama resikonya akan, tinggi bendungnya akan, berkurang atau kurangnya tinggi bendung. Yang kedua, air irigasinya tidak mencukupi. Yang ketiga, adanya risiko banjir meningkat, dan yang keempat, adanya air, dapat melimpas di atas bendung. Kemudian, jika D3 terlalu besar, maka risikonya adalah dimensi bendung terlalu besar. Yang kedua, biaya konstruksinya meningkat atau boros. Yang ketiga itu desainnya menjadi tidak ekonomis. Karena itu, penentuan D3 sangat, penting untuk dilakukan dengan teliti. Kemudian untuk soal nomor 2, diketahui, elevasi sawah tertinggi sama dengan plus 271,1 meter, elevasi dasar sungai sama dengan plus 269,5 meter, dan kehilangan energi total sebesar 1,3 meter. Untuk soal A, jelaskan konsep, backwater calculation dalam menentukan elevasi mercu. Backwater calculation itu merupakan analisis kenaikan muka air akibat adanya bendung. Untuk tujuannya itu adalah yang pertama, menentukan elevasi muka air di bendung. Yang kedua, yaitu menjamin air dapat mengalir ke saluran irigasi. Yang ketiga, menentukan tinggi mercu bendung. Dan yang keempat itu mengetahui pengaruh dari pembendungan terhadap sungai. Sehingga dalam perencanaan bendung, elevasi muka air ini harus lebih tinggi daripada elevasi sawah ditambah kehilangan energi. Untuk soal B, hitung elevasi muka air di bendung. Diketahui pada soal yaitu elevasi sawah tertinggi sekitar, plus 271,1 meter, elevasi dasar sungai sebesar plus 269,5 meter, dan kehilangan energi total itu sebesar 1,3 meter. Untuk menghitung elevasi muka air di bendung digunakan rumus yaitu elevasi sawah tertinggi ditambah kehilangan energi, sehingga elevasi muka airnya yaitu 271,1 ditambah 1,3, yaitu sebesar plus 272,4 meter. Sehingga elevasi muka air di bendung sebesar plus 272,4 meter. Untuk soal C, tentukan tinggi mercu bendung atau P. Untuk tinggi mercu bendung atau P, ditentukan dengan rumus elevasi muka air dikurang elevasi dasar sungai. Sama dengan P sama dengan 272,4 dikurang 269,5 sama dengan 2,9 meter, sehingga tinggi mercu bendung atau P sebesar 2,9 meter. Untuk soal D, jelaskan kenapa harus ada cadangan tinggi atau freeboard.
Freeboard ini adalah tinggi tambahan di atas muka air rencana untuk keamanan. Tujuan dari freeboard ini adalah yang pertama untuk mengganti gelombang air, yang kedua untuk mengantisipasi kenaikan air, secara mendadak, yang ketiga mengurangi risiko limpasan, yang keempat menjamin keamanan bendung saat banjir, dan yang kelima mengantisipasi sedimentasi dan kesalahan perhitungan. Sehingga tanpa adanya freeboard ini bendung akan berisiko mengalami overtopping. Selanjutnya soal nomor 3, diketahui debit atau Q sebesar 112 meter kubik per second, kemudian lebar efektif atau BF itu sama dengan 47,9 meter. Untuk soal A, jelaskan fungsi mercuogi dalam bendung. Untuk, mercuogi ini merupakan mercu bendung yang berbentuk lengkung mengikuti bentuk dari aliran air. Memiliki fungsi di antaranya yang pertama mengalirkan air, dengan efisien, yang kedua mengurangi kehilangan energi, yang ketiga mengurangi tekanan negatif, yang keempat menstabilkan, aliran, yang kelima mengurangi risiko, kavitasi, yang keenam meningkatkan kapasitas berlimpah. Untuk soal B, jelaskan tahapan menentukan, H atau head, HD atau design head, dan HE atau effective head. Untuk soal 3B, diketahui debit aliran atau Q sebesar 112 meter kubik per second dengan lebar efektif mercu atau BF sebesar 47,9 meter. Untuk menentukan H menggunakan rumus, mercuogi yaitu Q sama dengan CD kali 2/3 dikali akar 2/3 kali G dikali BF dikali H pangkat 3/2. Dengan CD itu sama dengan C0 dikali C1 dikali C2, di mana untuk mercuogi standar biasanya digunakan CD sama dengan 1,30. Sehingga, eee untuk perhitungan 2/3 akar 2/3 kali G itu sebesar 1,705. Maka konstanta total yang diperoleh adalah 1,30 dikali 1,705 yaitu sebesar 2,22. Sehingga persamaannya menjadi Q sama dengan 2,22 dikali BF dikali H pangkat 3/2. Selanjutnya dilakukan substitusi data, di mana diketahui Q itu sebesar 112 meter kubik per second, sama dengan 2,22 dikali BF sebesar 47,9 dan dikali H pangkat 3/2. Diperoleh 112 sama dengan 106,34 dikali H pangkat 3/2. Sehingga H pangkat 3/2 sama dengan 112 dibagi 106,34. Kemudian, H pangkat 3/2 sama dengan 1,053. Sehingga H sama dengan 1,053 pangkat 3/2 dan peroleh hasil H sama dengan 1,03 meter. Selanjutnya menentukan HD. Di mana HD ini adalah tinggi energi rencana, karena perencanaan dilakukan dengan debit rencana, maka, HD sama dengan H, yaitu HD sebesar 1,03 meter. Selanjutnya menentukan HE, di mana rumus yang digunakan adalah HE sama dengan H ditambah VA kuadrat per 2G. Diasumsikan bahwa kecepatan, pendekatan dianggap sangat kecil sehingga VA kuadrat per 2G sama dengan 0, maka HE sama dengan H yaitu 1,03 meter. Kemudian soal, C, jelaskan proses, trial dan error sampai error sama dengan 0. Ini adalah jawaban untuk soal 3.
3C yaitu proses trial and error sampai error sama dengan nol. Percobaan satu itu diasumsikan bahwa H sama dengan 1,00 meter, di mana debitnya menjadi Q sama dengan 2,22 dikali 47,9 dikali 1,00 pangkat 3/2 dan diperoleh Q sebesar 106,34 meter kubik per second, di mana errornya menjadi 112 dikurang 106,34 yaitu sebesar 5,66, belum 0. Jadi dilakukan percobaan kedua dengan diasumsikan H sama dengan 1,03 sehingga, debitnya diperoleh Q sama dengan 2,22 ditambah 47,9 dikali 1,03 pangkat 3/2 dengan Q sebesar 112 meter kubik per second. Kemudian errornya menjadi 112 dikurang 112 sama dengan 0, sehingga, errornya sudah 0. Untuk soal 3D, yaitu tentukan tinggi air di atas mercu atau HE. Berdasarkan perhitungan sebelumnya juga sudah diperoleh nilai HE yaitu sebesar, 1,03 meter, di mana HE sama dengan H. Untuk soal nomor 4, yang pertama 4A, penentuan kebutuhan elevasi, muka air irigasi. Tahap pertamanya adalah, menentukan elevasi muka air, irigasi dapat mengalir ke sawah secara gravitasi dengan langkah-langkah. Yang pertama itu, menentukan elevasi sawah tertinggi, yang kedua menghitung kehilangan energi, yang ketiga menentukan elevasi muka air minimum, dan yang terakhir menentukan elevasi muka air di bendung. Tujuannya adalah, mmm, agar kebutuhan irigasi dapat terpenuhi. Untuk soal B, yaitu penentuan elevasi dan tinggi mercu bendung atau P. Penentuan elevasi dan tinggi mercu bendung atau P itu dihitung dengan rumus elevasi muka air dikurang elevasi dasar sungai, dengan faktor yang dipertimbangkan itu adalah yang pertama debit rencana, yang kedua adalah kondisi serta yang kelima ada keamanan terhadap banjir. Selanjutnya soal 4C yaitu penentuan tipe mercu bendung berdasarkan parameter yang digunakan. Penentuan tipe mercu bendung itu dipilih berdasarkan yang pertama debit rencana, yang kedua tinggi bendung, yang ketiga kondisi hidrolika, yang keempat kondisi pondasi, dan yang kelima adalah efisiensi aliran. Untuk jenis-jenis mercu yang umum digunakan itu adalah mercu ogi, mercu bulat, dan mercu tajam. Untuk mercu ogi itu biasanya dipilih karena paling efisien. Soal 4B adalah tahapan analisis hidraulika di atas mercu. Untuk tahapan analisis hidrolika di atas mercu itu yang pertama adalah menghitung debit rencana, yang kedua menghitung head di atas, mercu, yang ketiga menghitung kecepatan aliran, yang keempat mengecek kondisi aliran, yang kelima menghitung energi spesifik, yang keenam menganalisis profil dari aliran, dan yang ketujuh itu mengecek kemungkinan kavitasi. Tujuannya adalah agar aliran, dapat melewati mercu dengan aman. Selanjutnya soal 4E, tahapan penentuan bentuk atau profil mercu ogi. Jadi tahapan atau penentuan bentuk atau profil mercu ogi ini yang pertama yaitu menentukan desain head, yang kedua menentukan titik puncak mercu, yang ketiga membentuk lengkung hulu dan hilir, yang keempat menyesuaikan profil dengan debit rencana, yang kelima mengecek tekanan pada mercu, dan yang terakhir adalah menghindari kavitasi. Sehingga keuntungan mercu ogi ini adalah
alirannya lebih halus, yang kedua kehilangan energinya kecil, yang ketiga efisiensinya tinggi, dan yang keempat mengurangi kerusakan terhadap struktur. Untuk soal 4F atau soal terakhir yaitu evaluasi desain mercu bendung. Jadi tahap, evaluasi, desain mercu bendung ini dilakukan untuk memastikan apakah mercu aman dan berfungsi dengan baik. Untuk hal-hal yang dievaluasi itu yang pertama adalah, kapasitas debit, yang kedua stabilitas struktur, yang ketiga keamanan terhadap banjir, yang keempat, risiko gerusan, yang kelima adalah kemungkinan kavitasi, yang keenam stabilitas fondasi, dan yang ketujuh adalah faktor keamanan bangunan. Jika belum memenuhi syarat, maka desainnya harus diulang atau diperbaiki kembali. Sekian, jawaban dari saya. Saya tutup dengan pada Mas Santi.